dipimpin oleh ketua kelas ya? Iya, Bu. Kepada ketua kelasnya siapa? Yuk tunjuk tangan. Cepi, Bu. Mimin Yena. Ye. Duduk ya, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme dengan judul Garuda Pancasila. Yuk dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri, Bu. Ya, berdiri yuk. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita kehadiran untuk melihat siapa saja yang hadir dari ini. Cynthia, hadir, Bu. Dia hadir, Devi, Hadir, Bu. Heradini, Hadir, Bu. Lilis, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Ilatin, Hadir, Bu. Andi Karunia. Hadir, Bu. Siapa yang sudah berangkat? Suci, Bu. Sama Ulin. Gak tahu, Boles. Iring-iring. Ya, berarti yang nggak berangkat 2 orang ya. Iya. Ulin. Ulin. Ulin Fatimah Zero, Bu. Oke. Nah, minggu lalu kita udah belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Oke, minggu lalu kita belajar tentang macam-macam data. Nah, sekarang ini kita belajar tentang bagaimana cara menyajikan data. Tanya nih, ada berapa macam bentuk data yang telah Ibu sebutkan tadi? 4. Ada apa aja ya? Tabel, baris, piktogram, bentang, garis. 5. Kemudian ibu tanya nih, kenapa sih kita harus membuat penyajian data? Ada yang tahu nggak? Ya, manfaatnya adalah bayangkan misalnya Mbak Cindy disuruh beli ibunya 100 buah mangga. Gak mau berubah sepinya. Oh, kan langsung belajar dari saya ya. Misalnya membeli 100 buah mangga, 100 buah semangka, 100 buah nangka, apalagi yang suka buah. Pisang, 100 buah durian, 100 buah pisang. Gatas, Bu. Nah, ada pepaya juga. Nah, buah tersebut ada berbagai macam. Kalau nggak dibuat daftar, nanti Mbak Cindy bingung loh. Buah pepaya jumlahnya berapa, rambutan berapa, semangka berapa. Jadinya lupa disuruh beli ibunya apa aja. Nah, makanya penyajian data itu untuk mempermudah kehidupan manusia dalam mengolah data. Oke, bisa dilihat ya anak-anak, ada sebuah video. Video ini nantinya akan membahas mengenai macam-macam data, kemudian ada pengertian dari setiap masing-masing data tersebut. Bisa diamati ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Ibu akan putar videonya. Yang pertama, macam-macam penyajian data ada tabel, piktogram, diagram data, dan diagram garis, dan juga diagram garis. Kemudian apa sih diagram daftar, diagram tabel, piktogram, batang itu sendiri? Nah, sebelum kita belajar tentang macam-macam pengolahan data, ada yang tahu nggak data itu apa? Data adalah keterangan yang menggunakan pengolahan. Nah, betul banget. Data adalah suatu keterangan yang memerlukan adanya pengolahan. Pengolahan tersebut isinya adalah berupa angka yang diolah dalam berbagai bentuk. Ada daftar, tabel, piktogram, dan lain sebagainya. Kemudian akan membentuk kelompok. Namanya adalah kelompok asal
Cynthia, Cynthia Bu. Devi, Vera, Dini. Yang kedua ada Lilis, Cindy dan juga Bele. Yang ketiga ada Retno, Milatin dan Anggi. Ini kelompok asal. Kemudian kelompok yang ahli. ya dan juga Putri. Nangis loh. Nah, setelah itu, setelah kita membentuk kelompok asal, kita membentuk juga yang namanya kelompok ahli. Ahli ini nantinya yang mengerjakan LKPD. Iya, pinter banget. KKPD itu apa Bu? Lembar. Ya, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak semuanya belajar mengerjakan suatu penugasan yang ibu berikan. Oh. Yang pertama ada kelompok daftar. Ada satu, Cynthia, Cynthia terus aku. Lilis, dan Retno. Yang kedua ada Cindy. Yang kedua ada Batang. Batang ada Devi, Cindy, dan Anggi. Aku pengen yang di daftar. Kemudian Garis ada Vera Dini, Udah mau temenan sama Devi. Bella, Nakal. Anggi, Putri. dan juga Putri, Putri yang itu. Elni. Tuh, Anggi kok ada dua. Mana ini? Mila mana? Mila Oh. Yang ini Mila. Wah, ibu ngantuk ya. Iya. Capek aja. Anak-anak semuanya, nanti kelompok asal ini kalian harus menghafalnya siapa teman satu kelompoknya, yang kelompok asal. Kemudian yang paling penting ini, nanti kalian akan mengerjakan LKPD dengan anggota kelompok ini. Misalnya, ibu nanti membagikan nama kelompok daftar. Nanti berarti kalian mengerjakan soal penyajian data berupa daftar dengan anggota Cynthia, Lilis, dan juga Retno. Kemudian ada batang, berarti membuat penyajian data berupa diagram batang dengan anggota Devi, Cindy, dan juga Milatin. Yang ketiga garis, begitu? Paham? Nah, kalau sudah paham, yuk kita membuat barisannya seperti kelompok ahli. Iya, yuk. Ini aja ya. Nah, anak-anak, apakah sudah membentuk kelompok yang telah ibu perintahkan? Bagus banget. Kalau begitu kita melihat media pembelajaran yang telah ibu sajikan. Apa namanya? Kopek. Itu adalah Komik adalah komik penyajian data. Ada siapa saja tokohnya? Ibu Rara, Anissa, Bella, Tony. Bella ya Bu. Emang Bu Rara Ibu kok dia apa? Kemudian Bu Anissa tanya nih. Dari ini kita belajar tentang penyajian data. Terus Bella bertanya, apa itu data? Dijawab oleh Bu Rara. Bu Rara menjawab apa? Data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Ya, betul sekali. Kemudian si Bella ini tanya, apakah penyajian data itu hanya berupa tabel dan daftar, Bu? Dijawab Bu Rara gimana? Tidak, Bella. Ada piktogram, diagram, dan diagram. Nah, iya ini beberapa anak-anak Diagram batang. Ya, betul sekali, diagram batang. Bentuk diagram batang seperti kita lihat ada kotak-kotak yang tinggi disesuaikan dengan angka yang disajikan. Iya enggak? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian setelah kita tahu kalau ini apa ini? Garis. Ya, contoh diagram Garis. Ini ada garis-garisnya. Kalau ini titiknya
dianjurkan dalam membaca. Misalkan di titik ini hitam di angka 20, berarti data tersebut adalah berupa 20 jumlahnya. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu penyajian data, macam-macamnya, bagaimana gambarnya, contoh-contohnya, Bu Rara ini memberikan soal-soal dari Bu Rara. Bu Rara ngapain nih? Tugas kelompok diagram garis. Siapa yang diagram garis? Sini! Yeah, angkat tangan. Hai. Yang diagram, yang daftar siapa? Saya. Kalau yang tampil siapa? Saya. Yeah. Bu Rara ini memberikan soalnya. Soalnya ini telah Ibu siapkan, nanti dikerjakan sebaik mungkin dan juga ditulis jawabannya di lembar yang telah Ibu siapkan. Ya, Bu. Oke. Jangan susah-susah ya, Bu. Enggak, gampang banget. Yang garis mana yang garis? Saya. Ini Bu garis, Bu. Kelompok garis. Ya, ini penggarisnya Penggarisnya di bawah. Yang batang? Batang saya, Bu. Ini batang. Iya. Saya batang. Mampu. Yang batang ini. Iya, Bu. I'm just trying to give you something spooky I'll do for you. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky I'll do for you. I'm just trying to give you something. Kalau begitu, ada yang memberikan penjelasan mengenai apa yang telah dikerjakan. Misalkan tadi Mbak Milatin mana? Saya, Bu. Ya, Mbak Milatin tadi mengerjakan Batang, diagram batang. Nah, nanti Mbak Milatin menjelaskan apa itu diagram batang dan bagaimana caranya ya. Ya, Bu. Oke, ya bisa dimulai yuk. Di sini ya, Bu. Oh, Ira ini mau dulu ya. Kelompok satu mau maju nggak, Bu? Oh, nggak usah, cuma buka aja. Bu cantik. Nah, iya Bu, diagram garis adalah bentuk penyajian data yang digunakan dalam mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu. Ya, betul. Setiap data yang ditampilkan ditandai dengan tanda titik. Titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk garis. Titik-titik tersebut diletakkan di dalam area antara sumbu vertikal atau Y dan horizontal atau X. Wow, betul banget. Kasih tepuk tangan dong. Kelompok tiga, Bu. Dua dulu, Saya, Bu. Sweet, siapa yang menang duluan? Lama. Sweet. Seng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari apa? Kelompok ini ya yang duluan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Daftar menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Setelah itu, data dapat disajikan dengan cara mengumpulkan atau mengelompokkan data sesuai dengan kelompoknya, Bu. Ya, betul banget. Daftar itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lilis. Kasih tepuk tangan dong.
untuk menampilkan suatu data. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin panjang persegi panjangnya buku yang diwakili dalam diagram batang tersebut. Wah, betul banget. Kasih tepuk tangan. Nah, tadi katanya Mbak Miratin, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi bulat, Persegi semakin tinggi pula panjangnya. kotak perseginya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, setelah kalian tadi berkelompok bersama teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Namun, soal evaluasi ini dikerjakan di Rumah. Nanti kalian minta bantuan orang yang lebih Tua. dewasa atau orang tua, betul sekali, untuk diawasi dalam membuat penyajian data. Tidak salah ya? Iya, Bu. Oke anak-anak, tadi kita kan udah belajar berbagai macam penyajian data. Ibu mau membuat kesimpulan bersama kalian agar kalian lebih paham, dan juga ibu mau tes nih kalian benar-benar paham atau enggak, oke? Oke. Tadi kita belajar apa aja? Bentuk penyajian ada pictogram, ada berbagai macam ya. Iya. Kalau garis tandanya gimana? Ada titiknya, Ada garisnya. Kalau batang, ada batangnya. Ya, betul sekali. Kalau garis itu ada titik-titiknya, kalau batang itu ada kotak-kotaknya ya.